Assalamualaikum brothers, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Kemarin lalu ketika saya bikin episode tentang Titan-Titanan, ada satu kalimat yang pengen saya sampaikan tapi lupa, yaitu bahwa ramblingnya Eren itu hanya terjadi di anime, tetapi di dunia nyata Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang mempunyai kemampuan untuk rambling itu, menciptakan gemuruh yang luar biasa dalam skala yang sangat masif di seluruh dunia. Kekuatan senjata Indonesia yang seperti ini seandainya dibenturkan dengan aliansi negara di seluruh dunia tetap akan menang, karena kita punya satu senjata yang tidak dimiliki oleh negara manapun di seluruh dunia. Atau adapun negara-negara yang memiliki kekuatan seperti itu tidak sebanyak dan semasif yang dimiliki oleh orang Indonesia. Apakah itu? Ayo kita mulai. Baraya tentu saja tahu letusan Gunung Krakatau tahun 1883. Jangan khawatir, ini bukan rambling yang saya maksud, tetapi kita berikan penjelasan sedikit. Letusan Gunung Krakatau itu adalah salah satu letusan paling dahsyat dalam sejarah manusia. Sedemikian sampai Squidward ketika mau melepaskan lavanya, dia bilang Krakatawa, karena memang Krakatau itu sangat terkenal. Bagaimana letusannya cukup besar sampai terdengar sampai Australia. Jadi kota Perth gitu ya di Australia, atau Kalkuta di India, atau Sri Lanka itu mendengar suara letusan Gunung Krakatau yang sangat dahsyat itu. Dan letusannya itu sampai menyentuh stratosfer, asapnya. Belum lagi material dan abu vulkanik itu sampai menyelimuti dan meracuni atmosfer, sehingga warna matahari pada waktu itu berubah menjadi agak keunguan, dan bulan sampai beberapa bulan atau bahkan sampai 1 tahun berikutnya itu warnanya menjadi agak biru. Kekuatan letusan Gunung Krakatau itu sekitar 13.000 kali lipat daripada letusan bom Hiroshima dan Nagasaki. Luar biasa besar. Tapi letusan itu nggak seberapa baraya. Sekitar 60 tahun sebelumnya, tahun 1815, Gunung Tambora itu meletus, dan ledakannya itu sekitar 4 kali lipat lebih dahsyat daripada letusan Gunung Krakatau. Apa yang terjadi? Ini mengakibatkan tsunami yang sangat luar biasa dan perubahan iklim secara global. Sampai 5 tahun berikutnya, Eropa mengalami musim yang benar-benar menghancurkan. Di tahun pertama sejak letusan gunung itu terjadi, orang-orang Eropa kolaps, tidak bisa makan dan susah sekali untuk bertahan hidup karena hewan ternak dan semua lahan pertanian tidak bisa ditanami lagi. Apa penyebabnya? Salah satunya itu adalah karena menurunnya suhu bumi. Jadi di Eropa sampai mengalami tahun tanpa musim panas. Di musim panas pada waktu itu turun salju. Dan karenanya musim dingin itu benar-benar membekukan, sehingga hewan ternak mati dan sayur mayur tidak bisa ditanami. Penurunan suhu di Eropa dan Amerika mencapai rekor terendahnya pada waktu itu, yang menyebabkan kelaparan dalam skala yang sangat masif di seluruh Eropa. Jerman itu adalah negara yang mengalami kelaparan paling parah dalam sejarah negara mereka, dan itu terjadi gara-gara letusan Gunung Tambora. Kita hanya bisa mendapatkan cerita-cerita ini di Eropa dan Amerika karena kita tidak mungkin mendapatkan cerita ini dari orang Lombok asli. Jadi maksudnya, kalau kerusakan fatal terjadi di Eropa dan di Amerika, bayangkan apa yang terjadi di Lombok sebagai pusat dari letusan itu. Maka kita sadar bahwa catatan-catatan orang Lombok itu tidak bisa mendokumentasikan itu, karena memang tidak ada orang yang bisa menceritakannya. Nah, tapi saya mohon maaf, ada sisi positifnya di sini, ada hikmahnya gitu ya. Jadi orang-orang Eropa itu adalah orang-orang yang berorientasi pada solusi, bukan memikirkan terus-terusan masalahnya. Ketika mereka dihadang oleh kelaparan yang luar biasa karena tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh dan ternak-ternak pada mati, mereka berpikir keras, termasuk bagaimana cara mereka melakukan perjalanan jarak jauh tanpa kuda. Maka mereka kemudian menciptakan kendaraan-kendaraan yang bisa kita kenal sekarang. Misalkan sepeda. Sepeda itu ditemukan oleh orang-orang Prancis karena mereka kehilangan kuda-kuda mereka. Mereka berpikir bagaimana cara menciptakan kendaraan yang tidak bisa mati dan tidak membutuhkan makanan. Akhirnya diciptakanlah velosipede.
velocipede. Nah, velocipede itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan orang Indonesia hanya mengambil 3 suku kata bagian paling akhirnya saja, si pede. Nah, si pede inilah yang akhirnya menjadi sepeda. Runtutan berikutnya adalah bahwa kendaraan-kendaraan yang kita kenal sekarang, motor, mobil, kereta api, dan sebagainya, itu muncul atas ide dan gagasan bahwa suatu hari nanti memang manusia tidak lagi bisa menggunakan kuda secara umum karena kuda itu makhluk hidup yang butuh makan dan bisa saja mati. Nah, jadi ide atau teknologi yang kita pahami di dunia transportasi seperti yang kita lihat sekarang itu bentuknya tidak akan bisa seperti yang sama lagi seandainya tidak ada letusan Tambora. Dampak politiknya juga besar luar biasa, Baraya. Perang Napoleon itu berakhirnya gara-gara letusan Tambora ini, dan dengan demikian akhir dari revolusi Prancis itu adalah di sini. Dan kemudian ketika Indonesia mengalami penjajahan yang dilakukan oleh Inggris selama 5 tahun di bawah Thomas Stamford Raffles itu terjadi juga gara-gara letusan Gunung Tambora itu. Jadi kalau mau ditelusur-telusur lagi, maka perang di Ponorogo, kemudian Tanam Paksa dan sebagainya itu adalah rangkaian peristiwa yang dimulai dari penaklukan Inggris, dan penaklukan Inggris di Indonesia itu terjadi gara-gara Napoleonnya kalah di benua Eropa. Jadi sebenarnya rangkaian politisnya banyak, dan nanti rangkaian ideologisnya juga banyak karena kita mengenal demokrasi dan sebagainya, itu kan gara-gara rangkaian peristiwa itu. Tapi letusan Tambora yang maha dahsyat itu pun masih belum ada apa-apanya dibanding tetangganya, lagi-lagi di Indonesia. Jadi Indonesia itu kaya sekali akan letusannya. Jadi kalau terorisme meledakin bom di Indonesia harusnya minder, karena di Indonesia letusannya jauh lebih dahsyat. Nah, Tambora itu ternyata hanya setengah dari kekuatan letusan Gunung Salamas. Gunung Salamas itu adalah gunung yang sebelahnya Gunung Tambora. Nah, letusannya terjadi sekitar tahun 1250-an. Jadi ketika orang Eropa lagi ngadain perang salib, sibuk-sibuk, nah Indonesia ngadain hajatan, yaitu letusan Gunung Salamas. Tetapi catatannya pada waktu itu tidak ditemukan, karena tentu saja catatan yang orang-orang di Indonesianya tidak bisa menceritakannya dengan baik. Ada sih babat Lombok, tapi diceritakannya jauh sesudahnya, dan orang-orang di luar juga pada waktu itu tidak mengerti. Kan orang-orang di zaman itu belum masuk zaman modern, sehingga mereka tidak mengerti kalau ada perubahan iklim dan sebagainya, mereka tidak sadar itu. Yang jelas suhu memang turun drastis pada waktu itu, mengalami sedikit pendinginan global setidaknya sampai beberapa puluh tahun ke depan. Orang-orang zaman dulu tidak pernah sadar akan adanya letusan sedahsyat ini sampai akhirnya di zaman modern para ilmuwan menyadari satu hal yang unik, bahwa di kutub utara dan di kutub selatan bumi ditemukan residu yang berasal dari gunung yang sama. Mereka selama puluhan tahun nyari-nyari gunung mana yang dimaksud sampai akhirnya mereka sadar kalau di kutub utara dan di kutub selatan itu ada, berarti kemungkinannya letusannya ada di tengah-tengah, berarti di daerah Khatulistiwa. Setelah mereka mencari di daerah Khatulistiwa, akhirnya menemukan bahwa tahun 1200-an memang terjadi letusan Gunung Salamas, yang kalau kita menemukan jejak sulfatnya, kemudian kita pinjam kalkulator kokoh Cina yang punya grosir di pinggir jalan itu, kita kotret, kita hitung, maka kita akan menemukan bahwa ini adalah letusan terbesar dalam durasi 2500 tahun sejarah manusia. Pada waktu itu terjadi pendinginan global yang lebih dahsyat. Pada waktu itu terjadi gagal panen yang jauh lebih besar lagi. Tetapi karena orang-orang zaman dulu tidak pernah paham apa yang terjadi, misalkan orang Eropa gagal panen, ya mereka menganggap ini gagal panen biasa aja. Ketika terjadi pendinginan global, mereka berpikir pendinginan global saja. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah sesuatu fenomena abnormal yang ternyata disebabkan oleh letusan gunung di Kepulauan Nusantara, Gunung Salamas. Dan letusan Gunung Salamas yang 2 kali lipat lebih besar dari Tambora, dan dengan demikian berarti 4 kali lipat lebih besar daripada Krakatau, itu masih belum seberapa juga, Baraya, itu masih bocil gitu. Ada yang lebih besar lagi, yaitu letusan Gunung Toba sekitar 74.000 tahun yang lalu. Dampaknya benar-benar masif, luar biasa, menyakitkan. Sampai seberapa dahsyatnya, kira-kira kalau kita masih belum mengembalikan kalkulator kokoh-kokoh Cina yang punya grosir di pinggir jalan tadi itu, kita hitung, maka letusan Gunung Toba ini sekitar 50 kali lipat lebih besar daripada Gunung Salamas. Kalau dihitung-hitung bahwa Gunung Salamas ini adalah 2 kali lipat dari letusan Gunung Tambora, dan Tambora ini adalah 4 kali lipat dari letusan dari Krakatau, dan Krakatau ini adalah sekitar 13.000 kali lipat daripada letusan bom Hiroshima dan Nagasaki di Jepang itu, maka kita bisa hitung berapa kira-kira dahsyatnya letusan Gunung Toba. Tetapi yang jelas kita tidak usah ngotret-ngotret pakai kalkulator kokoh Cina di pinggir jalan itu, kita cukup berpikir soal dampaknya. Jadi Baraya begini, manusia itu diklaim hampir
punah gara-gara letusan itu. Jadi ceritanya begini, teori ini masih diperdebatkan, tetapi saya akan jelaskan begini. Manusia itu sekarang, yang kita kenal sekarang, terdiri atas tiga ras utama, tiga ras yang besar ya, Kaukasoid, Mongoloid, dan Negroid. Ada beberapa ras kecil yang masih bertahan, tapi kita abaikan dulu. Kenapa manusia bisa variasinya sesedikit ini? Padahal di zaman dulu, kemungkinan evolusi itu menyebabkan varian manusia seharusnya puluhan kali lipat lebih banyak. Nah, kemudian para ilmuwan mendeteksi bahwa pengurangan genetik manusia itu terjadi memang sekitar 80.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Maka banyak kemudian para ilmuwan yang mengira atau menduga bahwa penyusutan genetik manusia itu disebabkan oleh letusan Gunung Toba. Apa alasannya? Tidak terlalu sederhana. Yang pertama, letusan Gunung Toba itu telah mengkontaminasi udara di seluruh dunia, meracuninya dengan gas-gas buang hasil dari letusan gunung api yang menyebabkan banyak sekali spesies di dunia kesulitan untuk bernapas. Bukan hanya setahun, 2 tahun, tetapi setidaknya 15 tahun. Yang kedua, selama 15 tahun itu suhu di bumi turun sampai 15 derajat Celcius. Maksudnya begini Baraya, siapa di antara Baraya yang pernah main ke Korea atau ke Jepang? Suhu di Korea itu kalau pas musim semi itu kisaran 1 derajat sampai 15 derajat Celcius. Anggaplah seperti itu. Artinya kalau Baraya hidup di Korea di zaman itu, maka suhunya turun sampai 15 derajat Celcius selama 15 tahun. Manusia purba yang mungkin hidup di Korea itu pasti tidak akan bisa bertahan di suhu minus 15 derajat Celcius. Kan kita tahu itu. Nah, itu juga belum seberapa karena dengan demikian kalau suhunya sampai serendah itu, maka padi, tanaman apapun susah sekali untuk bisa ditanami. Kemudian hewan-hewan juga pasti banyak yang mati mendadak selama 15 tahun itu. Nah, dan yang lebih buruknya lagi adalah pendinginan global itu bukan berakhir selama 15 tahun itu, tetapi bertahan sampai 1000 tahun ke depan. Jadi selama 1000 tahun ke depan suhunya memang makin lama makin naik, tetapi kenaikannya nggak signifikan. Nah, jadi asumsi para ilmuwan adalah kalau manusia punah di saat itu, atau banyak sekali spesies manusia yang punah dan mamalia yang lain, termasuk harimau, cheetah, orangutan dan sebagainya, banyak yang punah di saat itu, dan kita tidak tahu penyebabnya apa, maka kita bisa menuduh letusan Gunung Toba itu sebagai kandidat utama pembunuh atau pembuat manusia hampir punah di muka bumi. Jadi rumbling yang dimaksud itu benar-benar secara harafiah, maka kita harus cari itu orang-orang Batak. Kita suruh dia untuk tanggung jawab. Woi Batak, ini kenapa? Ini Gunung Toba ini meletusnya. Kan lu yang punya Gunung Toba. Bercanda gitu ya. Dan kalau Baraya sudah mulai mengerti tentang rumbling yang dimaksud, yang secara harafiah memang benar-benar gemuruh, yang telah memusnahkan umat manusia atau hampir memusnahkan umat manusia dan banyak sekali spesies-spesies di bumi, maka kita harus sadar bahwa itu baru satu. Dan Indonesia punya 160 gunung api yang letusannya tidak pernah bisa kita prediksikan dan kekuatannya juga tidak pernah kita bisa bayangkan. Baraya Indonesia itu muncul dan ada gara-gara retakan bumi. Jadi ceritanya saya pura-pura jadi guru geografi ya Baraya ya. Gini, bumi itu terdiri atas barisfer yang intinya sangat padat, sangat keras, dan sangat panas. Dan itu diselubungi oleh astenosfer yang cair, panas, tetapi sangat aktif karena ada energi konveksi di situ, ada gerakan konveksi di situ. Nah, yang paling luarnya itu adalah litosfer. Nah, itu tipis sekali, tapi itu adalah bagian yang paling padat dan paling keras. Nah, karena bagian atasnya keras dan bagian yang tengah-tengahnya astenosfer itu cair dan sangat aktif, bergolak-golak terusan, maka si kulit-kulit bumi ini yang bagian kerasnya litosfernya itu retak di mana-mana. Nah, retakan ini menghasilkan pembocoran. Jadi astenosfer itu keluar, jadi lahar, magma, dan ya yang kita kenal seperti itu keluar gara-gara rekahan itu. Nah, rekahan-rekahan itulah yang akhirnya menciptakan kepulauan di Indonesia. Kecuali Kalimantan, pulau-pulau di Indonesia itu kan bentuknya pada umumnya memanjang atau banyak tangannya seperti Sulawesi kayak gitu. Kenapa seperti itu? Karena itu berasal dari retakan. Jadi orang Sunda, orang Bali, orang Jawa, orang Lombok, orang Ambon, dan sebagainya, Baraya ini semuanya tinggal di atas retakan permukaan kulit bumi. Makanya jangan sering loncat-loncat di Indonesia. Khawatirnya kalau pas Baraya loncat-loncat, nyoy gebros, dem. Ya, itu mah bercanda, tapi
betapa besarnya kemungkinan seperti itu. Bandung pun sekarang sebenarnya sedang diancam oleh salah satu aktivitas tektonik yang sangat besar yang bisa menciptakan gempa sampai 9 skala Richter. Tetapi walaupun lagi-lagi sudah disebutkan seperti itu, kan kita tidak pernah tahu bencana itu sampai seperti apa. Aktivitas gunung api dan aktivitas tektonik di bumi itu adalah salah satu yang paling sulit untuk diprediksikan secara pasti. Oke, Baraya, itulah senjata Indonesia yang paling besar yang bisa memusnahkan umat manusia kalau modenya dinyalakan sekarang. 160 gunung api dengan kekuatan yang besar-besar itu, sekali diledakkan habis semua bumi. Tetapi jangan khawatir, kalau kita menggunakan mode itu, kita menggunakan senjata itu untuk menghancurkan negara lain, misalkan, kitalah yang paling duluan mati. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita tidak akan melihat derita di mana-mana, karena kita yang lebih duluan mati. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.